Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya buat list rekomendasi saham untuk watchlist trading ya, untuk fast trade atau scalping ya di tanggal 30 Januari 2025. Seperti biasa, sebelumnya saya disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman beli dan jual. Saya hanya melakukan analisa saham dan saham yang menurut saya menarik itu saya share ke teman-teman. Dan teman-teman harus paham bahwa keputusan buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi harus bertanggung jawab dengan trading masing-masing. Ya, sebelumnya saya ucapkan Happy Chinese New Year buat teman-teman yang merayakan ya. Semoga di tahun ular ini kedepannya kita bisa semakin cuan ya gitu. Semoga semakin cuan. Oke, langsung aja di tanggal 30 Januari 2025 saya rasa masih akan itu-itu aja saham yang menarik ya, kecuali kalau saham-saham yang ada di jajaran top gainer yang nggak liquid saya nggak rekomendasikan ya. Saya udah teman-teman mungkin pasti hampir bisa menebak ya, dua saham dari konglomerasi milik dari Pak Agwan ya, yang lagi kemarin rame, sempat ARB bangun dari ARB dan kemarin kasih volatilitas luar biasa. Dan kalau trader pasti ambil momentum ya di tanggal kemarin sebelum libur tanggal 24 hari Jumat ya, CBDK Pani dan satu saham WiFi. Kenapa saham brand nggak saya masukin lagi? Karena saya pribadi sih masih keep saham brand, tapi kalau ngelihat pola pergerakannya sepertinya ya indikasinya ini kayaknya trader lagi nggak dikasih sama Pak PP untuk main di kedua saham itu. Kenapa? Kadang-kadang kalau ada yang mau berani naikin ke atas suka dipukul sampai ke bawah dulu ya, atau overnya kadang dikasih over tebel gitu ya. Jadi seperti itu. Sedikit mungkin saya share view saya di kedua saham yang menurut saya menarik itu ya. Mungkin saya share juga rekomendasi saya yang kemarin dulu ya. Oke, kemarin saya info tanggal 24 itu saham Bumi, data ini ternyata dibanting sama brand nggak perform. Bumi juga merah, saya cut loss di 120. Brand saya masih hold, cuan saya beli di bawah. Dan saat ini juga kondisinya floating loss 1%-an ya, 1 sekian %. Tapi saham brand dan cuan masih oke ya. Sisanya ya memang untuk scalping kayaknya masih belum ada yang begitu rame. Paling menurut saya yang masih pasti jelas menarik adalah CBDK dan juga Pani. Kemarin juga saya sebenarnya mau info CBDK sama Pani, tapi karena dua-duanya lock ARB, saya khawatir ada teman-teman yang justru malah sangkut menjerumuskan gitu ya. Better cari saham untuk rekomendasi itu yang sudah mulai jelas arahnya. Dan CBDK sama Pani hari ini di perdagangan terakhir, maksud saya di tanggal 24 ini udah jelas arahnya ya. CBDK data transaksi oke. Dan sahamnya kemarin naik 15%. Dan yang mungkin buat perlu teman-teman pahami adalah kemarin di tanggal 24 dia sempat ngetel ke bawah di ARB-nya dia ya. Yang buat saya rekomendasikan CBDK adalah di tanggal 23 atau hari Kamis itu kan terlihat LG masih jualan ya. LG adalah broker underwriternya si CBDK, tapi kemarin di tanggal 24 ini sepertinya LG tidak rela sahamnya itu dibanting ke ARB ya. Jadi mungkin ini sudah area-area yang menurut big playernya ya, atau mover di sini di investor yang menggunakan broker LG adalah area-area yang cukup perlu ditahan, dijaga tidak sampai turun lagi ke bawah gitu ya. Dan ya ini seirama juga dengan sahamnya Pani, pola pergerakannya sahamnya Pani sama juga. Tapi ya kalau saham Pani ini terlihat juga LG juga yang main ya, tapi kalau ngelihat dari total secara keseluruhan data transaksi ini saham benar-benar liquid ya. Value transaksinya aja 148 miliar, luar biasa. Ini saham benar-benar liquid. Dan kalau di sini ya kita merhatikan data broker summary akan informasinya jadi akan sedikit tidak valid gitu ya, karena komposisinya ini nge-mix antara broker yang biasa dipakai retail dan juga broker yang biasa dipakai market maker atau big player gitu ya. Di sini pun saya rasa Excel-nya ini ya belum tentu Excel-nya ini retail gitu ya, bisa jadi big player ya. Jadi saham Pani juga menurut saya menarik ya. Ini menandakan di area sini ya adalah posisi support, area dia ditahan ya. Jadi selama dia masih bertahan di area 12.000, menurut saya saham Pani ini masih oke. 12.000 mungkin area sini ya teman-teman. Area sini. Nah ini acuannya.
gitu. Jadi menurut saya saham PANI dan CBDK ini menarik untuk di tradingin. Kalau untuk di swingin saya ragu. Kenapa ragu? Karena ya trennya masih rasa-rasanya menurut saya ini masih akan ada buangan gitu ya. Jadi lebih better untuk di tradingin aja. Gimana caranya? Kalau teman-teman bisa pakai analisa trade book. Kalau saya pribadi suka baca trade book, lihat buying powernya, lihat volume yang terjadi, lihat chart 1 menit gitu ya. Kalau seandainya arahnya ke atas dan tidak membuat lower low di kedua saham ini, ya mungkin menarik untuk coba-coba cari momentum entry. Nah, yang ketiga saya punya saham WIFI. WIFI ini mau ada berita kemarin diakuisisi ya sama pebisnis luar biasa ya. Kalau nggak salah adiknya dari Pak Prabowo ya, siapa ya namanya? Waktu itu udah sempat keluar beritanya ya. Ini ya beritanya ya, Pak Hasim ya, Pak Hasim Joyo Hadikusumo ya. Ini salah satu petinggi ya, salah satu gurita bisnisnya besar juga gitu ya teman-teman. Saham WiFi yang menurut saya menarik untuk dipantau. Kenapa? Karena kalau ngelihat memang harganya udah di atas ya, tapi di area 900 ini sepertinya ditahan, tidak dibiarkan turun di bawah 900 gitu ya. Data transaksinya juga ini yang main foreign ya. AKBK di sini teman-teman perhatikan adalah mostly foreign. Yang buy secara jumlahnya luar biasa besar itu foreign ya. Jadi menarik untuk dipantau pergerakannya, tapi volatilitasnya sepertinya agak kurang ya. Jadi saham WiFi juga tapi tetap oke untuk dipantau untuk trading besok. Misalnya paling saya mau info aja saham data, saya mau info aja buat teman-teman punya informasi bahwa ini broker MG masih punya barang ya. Jadi tanggal 24 kemarin broker MG ini jualan 42.000 lot. Ini saya kasih lihatnya barengan sama chart supaya mudah. Jadi cara analisanya gimana? Caranya contoh kita tarik data Broksum dari mulai tanggal 15 Januari. Pada saat tanggal 15 kan ini udah mulai data saham data ini mulai naik gitu ya. Dan sebelum tanggal 24 ya, sebelum tanggal 24 sampai 23 ini net buy-nya MG sangat-sangat besar. Jumlah net buy-nya itu 123.000 lot dan dia punya average di 1.751 ya. Nah, kalau saya mundurin ke tanggal 24 MG tadi saya info di sebelumnya bahwa dia udah buang sekitar 50 ribuan. Dan ya sampai dengan dari mulai tanggal 15 Januari sampai dengan 24 Januari MG masih punya barang sekitar 81.000 lot dan posisi saat ini masih floating loss. Ya ini saya info aja ke teman-teman. Ya kalau MG-nya mau keluar cuan dia harus kerek naik lagi saham data ini ya, minimal dia harus kereknya di arah, jadi sambil sahamnya arah terus turun dia punya average bisa at least BEP atau cuan tipis gitu ya. Kalau enggak ya mungkin MG-nya akan balik badan, buang langsung secara besar. Tapi kalau saya lihat bid overnya data ini likuiditasnya sangat maksudnya jumlah saham yang dipasang di bid dan over ini jumlahnya kecil-kecil gitu ya. Jadi kalau MG mau buang sisa dia punya barang 81.000 lot ini nggak mungkin bisa langsung ARB lagi gitu ya. Ya mungkin sebenarnya sih kalau seandainya ARB lagi ada yang big player yang berani ngangkat gitu ya, ya mungkin akan menarik karena punya volatilitas. Tapi menurut saya ini masih beresiko. Kalau teman-teman ingat sama seperti saham PANI dan CBDK yang saya informasikan di video sebelumnya, resikonya sangat tinggi di hari Kamis ya waktu itu saya informasikan. Ternyata hari Jumatnya PANI dan CBDK-nya gerak naik gitu ya. Jadi menurut saya saham yang menarik untuk dipantau masih CBDK, PANI dan juga WIFI ya, seperti itu. Jadi mungkin itu aja, masih nggak banyak. Paling saham swing saya pun masih coba slow lagi, nggak akan terlalu coba agresif lagi tradingnya. Paling kita lihat-lihat dulu di CBDK sama PANI. Kalau pola pergerakannya bagus pagi-pagi market open besok mungkin saya akan berani ya entry lebih besar. Tapi kalau misalnya nggak terlalu oke gitu ya, nggak terlalu oke, ya paling saya juga wait and see aja, nonton aja dulu paling gitu ya. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan, thank you.